Pernahkah kamu merasa sudah punya banyak hal, tapi tetap saja merasa kurang? Kamu membeli barang baru, tapi beberapa hari kemudian, ada yang lain yang kamu inginkan lagi. Kamu meraih sesuatu, tapi segera muncul target berikutnya, dan tanpa sadar, hidup terasa seperti lomba yang tak ada garis finishnya. Keinginan, hal kecil yang sering kita anggap wajar, ternyata bisa menjadi sumber gelisah paling besar dalam hidup manusia. Namun, bagaimana jika kuncinya bukan pada memiliki lebih banyak, melainkan pada mengurangi apa yang kita inginkan? Dalam banyak ajaran tua Nusantara, kesederhanaan bukan berarti kemiskinan. Ia adalah bentuk kekayaan batin. Orang Jawa menyebutnya nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan lapang dada. Artinya bukan pasrah buta, melainkan sadar bahwa hidup tidak harus selalu sesuai keinginan, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk belajar dan bertumbuh. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengejar semua hal yang kita mau, kita sebenarnya sedang menambah beban di pikiran, dan pikiran yang sibuk memenuhi keinginan tak pernah punya ruang untuk merasa cukup. Keinginan itu seperti api. Setiap kali kita menuruti satu keinginan, kita sebenarnya sedang melemparkan sebatang kayu baru ke dalam bara itu. Ia menyala makin besar menuntut lebih dan lebih lagi. Psikologi modern mengonfirmasi hal ini. Peneliti seperti Tim Kasser dan Richard Ryan menemukan bahwa semakin kuat seseorang mengejar kepuasan material dan pengakuan sosial, semakin rendah tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan jiwanya. Keinginan yang tak terkendali membuat kita selalu lapar, bahkan ketika perut sudah kenyang. Ini bukan lagi soal kebutuhan fisik, tapi soal kekosongan mental yang tak pernah terisi. Neuroscience menjelaskan, setiap kali kita mendapat sesuatu yang kita inginkan, notifikasi, like, barang baru, atau pujian, otak melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan sementara. Kita merasa senang sejenak, lalu kembali ingin lagi. Sistem reward di otak terbiasa mencari sensasi itu berulang-ulang, dan tanpa sadar, kita terjebak dalam siklus kecanduan hal-hal kecil yang seolah membuat hidup lebih baik, padahal hanya memuaskan sementara. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa dilatih. Penelitian tentang mindfulness, kesadaran penuh terhadap saat ini, menunjukkan bahwa dengan membiarkan keinginan lewat tanpa diikuti, aktivitas craving di otak menurun. Kita tidak lagi bereaksi otomatis terhadap dorongan itu. Kita memilih dengan sadar. Dan ketika kita mulai tenang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari pikiran yang tidak lagi dipenuhi hasrat, muncul ruang kosong. Ruang itu tenang, luas, dan jernih adalah tempat di mana kreativitas lahir. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin berlatih mindfulness tidak hanya lebih damai, tapi juga lebih kreatif. Otak yang tenang lebih mampu membuat koneksi baru, menemukan ide-ide segar, dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih bijak. Jadi, ketika kita berhenti mengejar terlalu banyak, kita justru mulai menciptakan sesuatu yang berarti. Dalam tradisi Jawa, ada ungkapan lain, seping pamrih, rameng gawe. Artinya, bekerja dengan semangat tanpa mengedepankan pamrih pribadi. Nilai ini sejalan dengan ajaran tokoh dunia seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, yang berkata, ketenangan datang bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi ketika kita berhenti menginginkan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Kesederhanaan bukan berarti pasif. Ia justru memberi kita kekuatan untuk bertindak tanpa beban, bekerja dengan penuh makna, karena tindakan kita lahir dari kejernihan bukan dari rasa kurang. Mungkin kita tidak bisa menghapus semua keinginan, dan memang tidak perlu. Yang penting adalah menyadari mana yang sungguh kita butuhkan, dan mana yang hanya ilusi yang ditanamkan dunia luar. Mulailah dari hal kecil. 1 hari tanpa mengecek media sosial setiap 5 menit. 1 minggu tanpa membeli barang yang tak perlu. 1 bulan dengan latihan sederhana. Menarik napas dalam dan membiarkan keinginan lewat begitu saja. Tidak dilawan, tidak dituruti, hanya disadari, lalu dilepaskan. Perlahan, api itu mengecil. Dan ketika ia padam, kamu akan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Ketika keinginan mereda, kita menemukan kecukupan. Ketika pikiran cukup, kejernihan muncul, dan dari kejernihan itu lahir tindakan bukan karena dorongan ego, tapi karena panggilan hati untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi alam tempat kita berpijak.
Hidup sederhana bukan berarti hidup kecil. Ia berarti hidup dengan sadar bahwa kita tak perlu memiliki segalanya untuk merasa lengkap. Jika video ini menggerakkan sedikit saja bagian dalam dirimu, luangkan waktu 1 hari untuk diam, menyadari betapa cukupnya hidup yang sudah kamu jalani hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.